Halo, selamat datang kembali. Oke, kali ini kita bakal coba ngulik bareng-bareng sebuah kerangka pemikiran yang spesifik banget, yaitu soal metodologi dakwah Islam menurut tulisan Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Kita akan lihat argumennya satu persatu secara netral dan apa adanya. Nah, ini dia gambaran besar pembahasan kita. Kita mulai dari diagnosis masalahnya dulu, kenapa umat Islam bisa mundur, terus kita lihat jalan kebangkitan yang ditawarkan, metode yang harus dipakai, sikap yang nggak boleh ditawar-tawar, dan terakhir, apa sih tujuan akhirnya menurut perspektif penulis ini. Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya. Bagian pertama ini akan coba mengupas diagnosis masalah yang jadi landasan dari keseluruhan gagasan ini. Jadi, semua ini tuh berawal dari satu pertanyaan besar. Kenapa ya dunia Islam yang dulu pernah jadi pemimpin global kok bisa mengalami kemunduran? Nah, mari kita lihat jawaban yang ditawarkan dalam teks ini. Menurut teks ini, jawabannya tuh spesifik banget. Kemunduran itu terjadi karena 3 hal utama. Yang pertama, meninggalkan ajaran agama. Kedua, membiarkan ideologi asing masuk begitu saja. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, mengabaikan apa yang disebut sebagai kepemimpinan intelektual atau qiyadah fikriyah. Jadi, apa sih sebenarnya qiyadah fikriyah ini? Gampangnya, bayangin aja ini tuh kayak sistem operasi buat cara kita berpikir. Menurut sumber ini, Islam seharusnya jadi fondasi utama yang membentuk cara kita melihat segala hal dalam hidup. Nah, pengabaian terhadap sistem operasi inilah yang dianggap jadi akar masalahnya. Oke, masalahnya udah kita identifikasi. Sekarang, kita beralih dari problem ke solusi yang diusulkan oleh penulis. Gimana cara bangkitnya? Logikanya sederhana. Solusinya langsung menjawab masalah tadi. Kalau masalahnya adalah hilangnya kepemimpinan intelektual, ya solusinya adalah membangunnya lagi. Dan caranya adalah lewat dakwah. Tujuannya adalah untuk mengembalikan apa yang disebut sebagai kehidupan Islam, di mana semua aspek kehidupan diatur kembali sesuai ajaran Islam. Nah, kutipan ini benar-benar nunjukin inti dari keyakinan penulisnya. Menurut dia, solusi ini bukan cuma buat umat Islam aja, tapi juga untuk seluruh dunia. Dan satu-satunya jalan untuk mencapainya, ya hanya lewat Islam. Oke, sekarang kita masuk ke bagian gimana caranya. Teks ini menekankan banget bahwa ada satu model atau metode dakwah yang baku, yang harus diambil persis dari cara yang diterapkan oleh Rasulullah. Argumennya gini, zaman boleh berubah, teknologi boleh makin canggih, mobil bisa terbang, apapun itu, tapi esensi dan nilai-nilai kehidupan itu dianggap tetap, gak berubah. Karena itu, metode dakwah yang dulu dipakai ya harus diikuti sama persis hari ini, gak boleh ada penyimpangan. Berdasarkan metode itu, teks ini ngejelasin kriteria orang yang bisa ngelakuin tugas ini. Dan ini bukan cuma soal pinter atau banyak ilmu loh, tapi soal karakter. Harus belak-belakan, berani, menentang apa yang dianggap salah, dan yang paling menonjol nih, nggak peduli sama opini publik, adat istiadat, atau bahkan terpengaruh sama hasil dakwahnya sendiri. Di sini kita bisa lihat gimana sumber ini memandang ada 2 fase dakwah yang beda banget. Waktu di Mekah, fokusnya itu ke fondasi, ke keyakinan dasar atau akidah. Tapi pas udah di Madinah, ceritanya beda. Fokusnya langsung geser ke penerapan hukum, aturan sosial, bahkan kebijakan negara. Ini nunjukin ada progres, dari membangun keyakinan individu ke membangun sebuah tatanan masyarakat. Lanjut, ini salah satu poin yang paling krusial dan paling ditekankan dalam metodologi ini. Sikap tanpa kompromi sama sekali. Wow, kutipan ini tajam banget ya. Intinya gak ada ruang buat basa-basi, gak ada upaya buat nyenengin masyarakat atau penguasa, sikapnya harus lurus, jelas, dan gak ada kompromi. Biar lebih kebayang, teks ini ngasih contoh spesifik dari sejarah. Ada cerita tentang delegasi Tsaqif yang mau masuk Islam, tapi mereka minta izin buat tetap menyembah berhala mereka selama beberapa waktu. 3 tahun, 2 tahun, bahkan cuma sebulan pun, permintaan itu ditolak mentah-mentah. Nah, kutipan ini benar-benar negesin cerita tadi. Penolakannya digambarkan sangat tegas, tanpa ada keraguan sedikit pun. Ini dipakai buat menekankan bahwa kalau sudah menyangkut prinsip dasar dan akidah, gak ada ruang buat tawar-menawar, sama sekali. Oke, kita udah ngelewatin masalah, solusi, cara, dan sikapnya. Sekarang pertanyaan puncaknya, buat apa sih semua ini? Apa tujuan akhirnya? Ini poin yang penting banget. Dakwah dalam kerangka ini tuh bukan sekedar wacana atau filosofi di awang-awang. Pemikiran harus digabung dengan perbuatan.
Harus ada aksi nyata untuk mencapai tujuan yang konkret di dunia nyata. Teks ini ngejelasin ada 2 tujuan utama dakwah di zaman sekarang. Pertama, ya, mengajak individu. Tapi itu baru langkah awal. Langkah kedua, yang jadi puncak tujuannya, adalah bekerja untuk mendirikan apa yang disebut sebagai Daulah Islam atau negara Islam, yang nanti berfungsi untuk menerapkan hukum Islam dan jadi kendaraan buat menyebarkan dakwah ke seluruh dunia. Jadi, kalau tujuan kedua itu tercapai menurut teks ini, permainannya langsung berubah total. Skalanya jadi beda banget. Dakwahnya bertransisi dari yang tadinya sifatnya lokal buat membangkitkan satu komunitas menjadi dakwah internasional yang diemban oleh sebuah negara. Nah, sebagai penutup, mari kita coba renungkan sejenak. Setelah kita bedah semua kerangka berpikir ini, penekanannya pada kepemimpinan intelektual, metode yang baku, dan sikap tanpa kompromi, gimana kira-kira pengaruhnya di dunia nyata? Bagaimana semua ini membentuk berbagai gerakan ideologis yang kita lihat di zaman modern? Ini pertanyaan yang menarik buat kita pikirkan lebih lanjut.